Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Rahmawati Putri dengan NIM 2101781 kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan mereview kesenian Jawa Barat yaitu gamelan atau degung sebagai penugasan UTS mata kuliah kesenian. Gamelan atau degung. Gamelan adalah musik ensemble tradisional Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada, selendro, dan pelog. Terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Sejarah gamelan. Alat musik tradisional gamelan memiliki sejarah yang panjang. Sebagian besar orang meyakini sebelum pengaruh Hindu datang, masyarakat Jawa telah mengenal 10 keahlian utama. 2 di antaranya keahlian itu adalah kemampuan untuk membuat dan memainkan wayang, serta kesenian gamelan. Alat musik sejenis gamelan memang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia, seperti misalnya di Bali, Madura, dan Lombok. Namun istilah gamelan Jawa mengacu secara umum pada gamelan di Jawa Tengah. Alat musik ini digunakan sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi. Dilihat dari adanya penggambaran masa lalu di relief Candi Borobudur dan Prambanan. Gamelan Jawa dengan irama lembut ini biasanya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari. Namun dalam perkembangannya, gamelan Jawa bisa berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan musik yang lengkap dan dengan penyanyi atau sinden. Sama seperti kebudayaan lainnya, seni gamelan juga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan ini terjadi pada cara pembuatan maupun cara memainkan yang saat ini juga dikolaborasikan dengan aliran musik modern. Selanjutnya, gamelan degung yang berfungsi sebagai media hiburan di masyarakat kini memiliki fungsi baru, yaitu sebagai media mengiring puji-pujian dan menjadi bagian dalam liturgi ibadah umat Kristen. Fungsi gamelan degung dalam ibadah minggu di GJKI Motekar Jambu Diva, Bandung Barat merupakan kajian fungsi gamelan degung dalam ibadah hari Minggu di GJKI Motekar. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi gamelan degung dalam proses ibadah hari Minggu di gereja GJKI Motekar, bagaimana dampak dari penggunaan gamelan degung dalam ibadah di GJKI Motekar, dan fungsi apa saja yang terdapat dalam penggunaan gamelan gedung di GJKI Motekar. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu mendeskripsikan temuan-temuan melalui observasi langsung di lapangan, yang kemudian dilakukan analisis. Landasan teori sebagai pisau bedah dalam kajian ini menggunakan landasan teori fungsi musik Alan P. Merriam dan 10 fungsi musik menurut Alan P. Merriam. 4 diantaranya dipakai dalam kajian ini, yaitu fungsi komunikasi, fungsi mengungkapkan emosi, fungsi penghayatan estesis, dan fungsi pengesahan lembaga sosial dan upacara keagamaan. Setelah dilakukan analisis, maka gamelan degung dalam liturgi gereja GJKI Motekar memiliki fungsi sebagai pembawa suasana yang sakral dan hikmat dalam ibadah, yang menjadi media komunikasi transenden lewat syair-syair pujian, pengungkapan emosi dalam penyembahan kepada Tuhan, penghayatan esensi akan indahnya karya keselamatan Yesus Kristus, dan sebagai pengesahan lembaga GJKI Motekar yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan gereja lainnya. Maka seharusnya gereja tidak lagi memandang sinkretis terhadap gamelan degung.
tetapi bisa mengadopsinya untuk kepentingan ibadah karena tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan ajaran Alkitab, sekaligus ikut serta dalam melestarikan seni tradisi. Selanjutnya, alat-alat gamelan. Bonang adalah waditra jenis alat pukul berponclon, terbuat dari bahan logam perunggu yang dimainkan 12 dengan cara dipukul menggunakan alat bantu pukul. Bentuk waditra bonang seperti bentuk goong, namun pencelonnya berukuran lebih kecil. Fungsi dari bonang yaitu sebagai pengaku lagu melodi, pengiring, pengatur tempo dalam memperlambat, mempercepat, menurunkan, memberhentikan gending. Yang kedua adalah saron. Terdapat 2 buah saron penerus dan packing. Saron adalah widitra, jenis alat pukul terbilah, terbuat dari bahan logam perunggu yang dimainkan dengan cara dipukul, mempergunakan alat bantu pemukul. Saron berfungsi sebagai pembawa arku, lagu, ornamen, dan akompasmen. Yang ketiga adalah jenglong. Jenglong gantung atau duduk jenglong adalah widitra berpenclon dibuat dari perunggu, kuningan atau besi yang diameter di antara 30 sampai 40 cm. Dalam suatu anca atau kakanco terdiri atas 6 buah kromong terdiri dari nada 5 hingga 5, di bawahnya memiliki wilayah nada yang lebih rendah dari bonang. Jenglong berfungsi sebagai rangka gending. Yang keempat adalah kendang. Satu set kendang besar atau kecil. Kendang adalah widitra, jenis alat tepuk terbuat dari kulit yang dimainkan dengan cara ditepuk. Fungsi dari kendang itu pun yakni pengatur irama lagu. Yang kelima adalah suling. Suling adalah widitra jenis alat tiup yang terbuat dari bahan bambu berlubang 4, 5, dan 6 yang dimainkan dengan cara ditiup. Suling dipergunakan membawakan melodi lagu. Yang lebih digunakan dalam dagung adalah suling berlubang 4. Fungsi suling itu sendiri sebagai lilitan melodi yang menjiwai dagung. Yang keenam adalah satu set goong besar atau kecil. Goong adalah widitra jenis alat pukul berponclon, terbuat dari bahan logam perunggu, dibunyikan dengan cara dipukul oleh alat bantu pemukul dengan menghasilkan suara yang paling besar. Fungsi goong dalam dagung yaitu sebagai barometer lagu, bertugas sebagai pengatur wiletan berirama atau sebagai tanda akhir periode melodi dan penutup kalimat lagu. Sekian penjelasannya. Marilah kita menyaksikan cara bermain dagung.